Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal juta kepala daerah, dan itu tentu saja jelas tidak menonton film itu bahkan di 15 menit pertama sekalipun. Karena kami tidak menjelaskan itu sama sekali. Jadi menurut saya tentu ini terburu-buru, karena sebagaimana kita ketahui sebelum film ini launching, pemberitaan bahwa akan ada konvers yang membantah film ini sudah dimuncul di blast ke wartawan. Bagaimana mungkin bisa membantah sesuatu yang belum ditonton, bahkan belum tayang di YouTube gitu ya. Jadi di titik itu tentu saja kami bisa memaklumi, karena mungkin satu, sisi emosional orang kita tidak tahu. Kedua, bukan tidak mungkin ada banyak faktor benar di dalam film ini yang tidak terbantahkan. Film ini dituduh sebagian besarnya fitnah, tetapi tidak disampaikan bagian mana saja fitnah itu. Ya, dan bagian-bagian yang tersampaikan itu salah total. Bahkan teman-teman media ketika mengejar, sepertinya yang Anda sampaikan hanya yang ada di trailer itu, padahal banyak sekali poin-poinnya. Dan kelihatan itu dipaksakan mengatakan kami sudah nonton, tetapi pada dasarnya tidak tonton. Harus diingat lagi poin pentingnya, hampir seluruh data itu open source dan sudah pernah dibuktikan dan diputuskan oleh pengadilan. Misalnya soal KPU, Bawaslu, itu putusan pengadilan. MK kami juga menjelaskan putusan pengadilan. Kami hanya mengungkapkan fakta. Misalnya ketika Almas menarik putusan, lalu mendaftarkan kembali. Dan pendaftaran di hari Minggu. Di hari Minggu itu siapa yang hadir itu sudah disampaikan di dalam putusan MK-MK. Bahkan diulas oleh publik. Kami menjelaskan jauh lagi sebenarnya fakta-fakta baru setelah kami meneliti sebagian putusan itu. Perlu diketahui oleh publik, itu hasil penelitian kami berdasarkan fakta risalah sidang, bahwa tidak pernah ada sidang untuk perkara Almas. Sebab sidang untuk materi pokok perkara ini sudah tuntas ketika Almas memasukkan permohonannya. Nah, ini fakta yang perlu kami sampaikan ke publik. Lalu siapa saja yang bermain terlihat di risalah, terlihat di putusan MK-MK. Jadi menurut saya mudah-mudahan teman-teman mau bermenung-menung terhadap film ini dengan baik, lalu mempertimbangkan dengan jernih. Karena sebenarnya film ini 3 jam sebenarnya Bang, dan banyak fakta lain yang belum kami sampaikan, tapi demi agar publik bisa nontonnya lebih nyaman, lebih enak, lebih dapat poin-poinnya, maka dia dipendekkan. Bahkan kalau melihat data penelitian, banyak faktor lain yang perlu kami ungkapkan. Guys, lagi viral ini kan film Dirty Food yang membongkar dengan data, dengan fakta, analisa tajam. Yang lucunya ini lucu banget sih. Mereka nggak bisa bales dengan data dan fakta, lalu berasumsi macam-macam, bilang itu fitnah. Gimana ceritanya? Data dibalas dengan asumsi. Kalau kita percaya film Dirty Food karena pakai data. Kalau percaya mereka, itu sama aja kayak percaya Fir'aun hidup lagi pakai pampers di Tanah Abang jualan daster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Kopinya nggak ada wadah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gua pakai tangan bentar dulu ya. Ini pakai kamera depan nih. Gua harus bikin bodoh amat. Ini ada merek, nggak boleh. Ini, ya. Ada korek. Udahlah. Guys, konten gua kali ini ya, ini film tentang Dirty Food. Tadi di awal kalian udah lihat ya,
apa ya, viti gue tentang percaya mereka itu sama aja kayak percaya Fir'aun hidup lagi pakai pampers jualan daster di Tanah Abang, iya kan? Ya. Dan tadi ada penjelasan juga dari Bang Ferry ya, tentang bagaimana tanggapannya terhadap konferensi pers dari TKN yang menilai tentang film Dirty Food ini yang dikatakan fitnah. Ini bentuk kepanikan-kepanikan yang memang apa ya, wajar, sebenarnya wajar ya. Orang kalau panik itu guys, orang kalau panik apapun akan dianggap menyelamatkan gitu. Gue ingat Ustadz Felix ya, Ustadz Felix itu pernah bilang, mudah-mudahan Ustadz Felix umur panjang sehat afiat. Ustadz Felix pernah bilang tuh, orang kalau lagi tenggelam terus dia panik gitu ya, itu ranting pun akan diraihnya, dikira kayu besar karena panik ya. Orang kalau panik jadi goblok gitu. Orang pinter itu kalau panik aja jadi goblok. Gimana kalau orang goblok gitu, makin goblok gitu ya kan. Cuman sekali lagi ya, adanya film Dirty Food ini insya Allah efeknya akan sangat besar. Gue ngelihatnya ini besar banget. Padahal kalau kita mau jujur, yang berbicara senada dengan Dirty Food ini banyak. Ibu Koni, terang-terangan Ibu Koni. Ya senada juga, bahkan ada Civitas Akademika. Ini yang mereka takutkan gitu. Mereka takut ini bergabung jadi satu, jadi kekuatan besar ini. Itu yang mereka takutkan. Nah ini mereka sekarang ini mencoba untuk mencegah kekuatan besar itu untuk bergabung dengan berbagai narasi ya. Ya seperti katanya Bang Ferry tadi kan, mereka belum nonton film ini. Mereka belum nonton tapi udah bisa bilang ini fitnah. Ya gimana orang mau menanggapi sebuah film tapi nggak nonton dulu filmnya, ya kan? Ya kalau gue ya itu kewajaran gitu, kewajaran sebuah hal yang wajar yang ditimbulkan akibat kepanikan dari orang-orang yang katanya pintar. Gue nggak tahu sih mereka pintar apa bodoh. Cuman kalau udah panik ya itu tolol. Itulah orang kalau panik itu tolol. Jadi konten gue kali ini nih kesimpulannya adalah gue melihat ada kepanikan yang luar biasa ini. Dan ini momentum yang luar biasa. Mereka dengan adanya film ini, banyaknya orang-orang yang bersuara, ini membuat kita makin semangat untuk bersuara. Kita jangan berhenti bersuara. Jangan pernah berhenti bersuara. Mau lewat suara keras, mau lewat kita ketawain mereka, ya jelas emang mau setolol apa kita mau percaya mereka gitu. Orang jelas-jelas filmnya itu dengan data, fakta, analisa yang tajam, bukti-buktinya ditampilin, bukan cuma omongan, ya kan? Itu sangat amat jelas gitu. Terus mau dibantah dengan asumsi-asumsi begitu, ya itu tadi. Orang kalau percaya sama mereka, itu sama aja percaya Fir'aun hidup lagi pakai pampers di Tanah Abang lagi jualan daster. Nah itu benar, dan narasi gue itu benar. Jadi gitu guys ya, jadi kita jangan pernah sepi, share semuanya apa-apa tentang film Dirty Food ini. Sekali lagi, Dirty Food itu sebetulnya bukan satu-satunya ya, bukan. Cuman dia jadi trigger untuk memecah ini. Udah banyak kok, udah beberapa tahun, udah banyak. Dari mulai masalah MK ini diputuskan bahwa Gibran, udah banyak omongan-omongan ini. Dirty Food itu rangkuman dari itu semua sebenarnya. Dan itu momentumnya pas banget dikeluarkan ini, pas masa tenang ini. Momentum yang pas. Kenapa? Karena semuanya udah berbicara. Mulai dari rakyat kecil, akademisi, ya kan, purnawirawan, Ibu Koni, aktivis hukum, udah banyak yang berbicara. Jadi wajar aja kalau mereka panik. Gue cuma mau ngingetin buat yang masih ada di sana, semua ada waktunya sayang, tinggal tunggu ajalnya. Kalau gue pribadi, gue lagi jemput ajal nih. Mudah-mudahan aja cepet, udah bosan gue ketemu manusia. Ya cuman gue ingetin kalian, kekuasaan kalian juga akan ada ajalnya.
Dan kalau tiba ajalnya kalian juga akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi adik gue di masih minum sedikit ya. Ya iyalah gua minum. Iya. Ya, lu mau tahu lihat muka adik gue? Jangan dah. Ntar kalian pada jatuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu. Crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.